Pada zaman dahulu, kerajaan Mataram dipimpin oleh Sunan Pakubuwono II. Pada saat itu, kerajaan dikuasai oleh Belanda. Akibatnya, timbul peperangan di mana-mana. Sunan Pakubuwono II sudah tidak dapat lagi mengatasi masalah yang ada di kerajaannya. Akhirnya, Sunan Pakubuwono membuat sayembara kepada semua orang. Pengumuman. Wahai para warga, ada sayembara dari Sunan Pakubuwono. Sayembara agung dari Sunan Pakubuwono atas nama kehormatan dan kebesaran Kerajaan Mataram. Sunan Pakubuwono mengeluarkan sebuah titah bagi siapapun yang gagah berani di antara kita. Barang siapa yang dapat mengalahkan dan mengusir Belanda dari wilayah Kerajaan Mataram, maka sebagai tanda penghargaan atas jasanya akan kuberikan hadiah tanah kekuasaan yang layak untuk diwarisi dan dikuasai oleh mereka. Kepada mereka yang berhasil, tak hanya tanah kekuasaan yang akan diberikan, tapi juga nama besar yang akan diabadikan dalam sejarah Mataram atas titah Sunan Pakubuwono. Sang adik dari Sunan Pakubuwono II, yaitu Pangeran Mangkubumi, mendengar sayembara yang diadakan oleh Sunan Pakubuwono II. Beliau lantas mengikuti sayembara tersebut karena kebenciannya juga terhadap Belanda. Aku akan mengikuti sayembara itu dan mengalahkan Belanda. Pangeran Mangkubumi bersama prajuritnya berperang melawan Belanda. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Belanda dari Kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi segera ke Kerajaan Mataram menemui Sunan Pakubuwono II untuk menagih janji. Ketika Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Sunan Pakubuwono II, tiba-tiba datanglah Patih Pringgalaya mempengaruhi Sunan Pakubuwono II agar membatalkan memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi. Sunan Pakubuwono terbujuk rayuan Patih Pringgalaya. Wahai adikku, aku akan membatalkan hadiah dari sayembara itu. Pangeran Mangkubumi tahu jika semua ini ulah Patih Pringgalaya yang sudah bekerja sama dengan Belanda. Akibatnya, Pangeran Mangkubumi kecewa, marah, lalu menyatakan perang terhadap Belanda. Kalian semua berdusta. Aku akan terus melawan Belanda. Pangeran Mangkubumi melakukan perang gerilya melawan Belanda. Semula, Pangeran Mangkubumi selalu menang dalam peperangan tersebut. Tetapi, setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Semarang dan Batavia, Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan. Kemudian, beliau dan prajuritnya menyusun strategi mundur. Pangeran Mangkubumi beserta para prajuritnya mundur ke selatan menyusiri daerah pesisir selatan menuju bagian timur untuk mencari dukungan melawan Belanda. Dengan lemah lunglai, sampailah Pangeran Mangkubumi beserta para prajuritnya di daerah Pager Bumi. Pangeran Mangkubumi mengajak prajuritnya beristirahat sejenak guna melepas lelah. Pangeran Mangkubumi melihat Setro Ketipo membawa tempurung kelapa yang dikalungkan di lehernya. Pangeran Mangkubumi lantas memanggil Setro Ketipo. Hai Setro Ketipo, benda apa yang kau gantungkan di lehermu itu? Tempurung kelapa, Pangeran.
berisi buah pace yang direndam dengan air legen dari kelapa. Pace? Kebetulan sekali, saya sangat haus dan lapar. Bolehkah saya meminumnya? Tentu saja, Pangeran. Ajaibnya, setelah meminum dan memakan buah pace yang telah direndam dengan air legen dari kelapa, perlahan-lahan kekuatan badan Pangeran Mangkubumi kembali kuat dan segar. Di samping itu, rasa lapar dan dahaganya juga hilang seketika, apalagi pikirannya jauh lebih jernih dan tenang, seperti saat menang perang, semangat berjuang untuk kembali. Stroke ketipo. Mantra apa yang sudah kau masukkan ke dalam rendaman buah pace ini? Ajaib sekali buah pacemu ini. Mohon ampun, Pangeran. Saya tidak memasukkan apa-apa. Apakah buah pace yang saya berikan tidak enak, Pangeran? Jangan takut, Stroke ketipo. Aku tidak akan memarahimu, tapi sebaliknya, aku sangat berterima kasih padamu. Pangeran Mangkubumi memanggil semua prajuritnya. Hal itu membuat Stroke ketipo semakin bingung dan ketakutan. Wahai semua prajurit-prajuritku, dengarkanlah. Saya berjanji apabila kelak saya menjadi Raja Yogyakarta, kalian semua akan saya beri hadiah dan pangkat. Dan kamu, Stroke ketipo, berkat buah pace yang telah kau berikan kepadaku, maka daerah Pacesapengetan ini akan kuberikan kepadamu, dan harus tetap di bawah kekuasaanku. Wahai para prajuritku, dengarkanlah baik-baik, agar daerah Pacesapengetan ini mudah diingat oleh orang-orang. Maka mulai saat ini, daerah ini aku namakan Pacitan. Kemudian, Pangeran Mangkubumi melanjutkan perjalanannya bersama para prajuritnya. Kini, daerah yang dulunya dikenal sebagai Pacesapengetan menjadi Kabupaten Pacitan.